Memang Pak, kalau di Bekam ya, salah satu untuk menghilangkan sihir itu iya. Terus menghilangkan godam juga iya. Jadi mungkin dia merasa tidak suka atau gimana, jadi ikut ke emak. Ini diminum, ambil aja kopi panas. Itu teh panas katanya, tapi habis sendiri. Habis aja habis. Nah, kopi habis, saya kasih itu ke orangnya lagi, itu cangkirnya. Maka bisa normal kembali. Ini teh apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi tentunya dengan saya di sini, Yudi, yang akan mengawal sebuah cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung dan selalu setia menemani Malam Mencekam. Tentunya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan di video kali ini kita akan mendengar sebuah cerita, masih pengalaman pribadi yang dialami, yang tentunya tidak kalah horor dan tidak kalah mencekamnya. Kita bertemu kembali dengan Mak Eis. Mak Eis ini yang di video lalu itu sudah hadir sebagai narasumber di Malam Mencekam. Dan kali ini ada cerita yang menarik sehubungan dengan profesi yang dimiliki oleh Mak Eis ini. Mak Eis memiliki profesi adalah sebagai ahli bekam. Nah, pengalaman yang akan dibagikan untuk kita semua adalah pada saat Mak Eis melakukan bekam kepada pasiennya. Nah, ini sangat menarik dan sangat mencekam. Selamat Malam Mencekam, terima kasih. Kita akan mendengar cerita langsung dari Mak Eis seperti apa kejadian yang sangat mencekam yang dialaminya pada saat melakukan praktek membekam. Assalamualaikum Mak Eis. Kita ketemu lagi ya Mak ya. Tapi di cerita yang berbeda nih ya. Nah, Mak betul Mak punya kegiatan atau lebih ke praktek bekam Mak ya. Itu sudah berapa lama Mak dijalani? Mulai belajar tuh dari 2005, terus buka praktek beberapa bulan. Setelah itu ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya masih ya. Oh, jadi kalau saya mau dibekam bisa ya, atau siapa tahu Sobat Malam Mencekam juga mau ya. Ya nanti alamatnya di deskripsi mungkin ya, alamat kontaknya. Oke Mak, selama membekam ini pasti banyak hal-hal yang sudah Mak lalui ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin Mak mau ceritain nih yang cukup horor dan mencekam tentunya. Seperti apa Mak kalau boleh diceritakan? Ya ini kejadiannya masih belum lama. Masih bulan Januari kemarin. Tahun ini ya? Iya betul. Jadi masih hangat-hangatnya, masih ingat lah gitu. Sewaktu-waktu saya tuh Mak tuh dapat telepon dari salah satu saudara gitu. Mau minta kesediaannya Mak datang ke rumahnya. Cukup jauh lah di Bandung Selatan juga, masih Bandung Selatan, daerah Kopo gitu. Minta dibekam katanya. Ada berapa orang? 2 orang ya. Tapi minta dibekamnya nanti setelah asar katanya, soalnya orangnya lagi belanja dulu. Gitu. Belanja apa? Oh ya udah, kasih alamat. Mati datang aja ke sana sendiri. Oh ya pas datang memang betul ada 2 orang yang mau dibekam. Ya siap bekam, ya udah dibekam aja yang satu. Kalau yang satu tuh prosesnya biasa, cepat, nggak ada apa-apa. Nah ini yang kedua, karena dia tuh bisa disebut bosnya, pemilik home industry gitulah ya. Dia bikin tas, bikin apa gitu di tempatnya. Mau apa? Mau yang dibekam, apa yang kerasa? Biasa kan suka ditanya dulu. Ini nggak, kakinya kok sakit aja? Katanya saya tuh kalau ngelangkah tuh perasaan tuh berat aja. Oh mungkin kolesterol atau gimana? Sok siap. Digelar aja, istrinya masih ada di situ nungguin, jadi di ruang tamu gitu ya. Bekam aja, bekam kakinya biasa.
tahap demi tahap proses kayak gitu ya. Pas lagi melukai pori-porinya gitu ya, untuk keluar toksinnya, darahnya, kok emak tuh agak pusing gitu ya. Kenapa? Udah biasanya nggak gitu. Tadi udah berdoa dulu atau gimana, tapi ini kenapa agak pusing? Udah terusin aja. Nah lagi disedot gitu, kok mata tuh jadi gelap. Ini teh kenapa? Kenapa? Udah nggak sadar, tapi ini masih dipegang. Aduh udah nggak sadar. Cuman kata yang istrinya, dia ngasih kopi panas ke aku tanya, ke emak teh, ini diminum, ambil aja kopi panas. Itu teh panas katanya, tapi habis sendiri, habis. Nah kopi habis, saya kasih ke orangnya lagi, itu cangkirnya, mata bisa normal kembali. Ini teh apa sih? Ya tanda tanya besar, tapi nggak mau ribut kan, pasien takutnya gimana ya. Nah udah beresin aja, udah beresin. Mungkin itu ada proses sampai 40 menitan lah, sampai beres, sampai diambil, sampai finish gitu ya, udah beres pengobatannya. Udah aja. Cuman ini ada yang aneh kok, di belakang kepala teh aya nu ngajandol, aya nu ngagandol aja Pak. Duh kan siga rambut anu dikituin dicepengan gitu ku sesuatu yang berat gitu ya. Ini teh apa? Ini udah ini nggak ada lagi yang mau dibekam. Udah mak, udah. Ini bekas apa ini kopi? Tadi emak minta, katanya emak minta kopi panas lah. Aku mah nggak ngopi, itu nggak suka kopi. Tapi emak minta kopi panas. Oh ya udah tuh, nggak ribut dan waktu itu mata kena diributkannya atau soalnya ya udah tuh mata mau pulang ke rumah karena kejauhan. Jadi iyalah nyimpang heula ke adik gitu ya, masih di rumahnya di daerah Kopo juga. Nginap aja di situ. Cuman cerita ke adik teh, kenapa ya gini. Kenapa tuh? Nggak tahu. Tapi ini kepala teh asa berat aja. Ya udah tuh bisi dari rambut karena panjang gitu. Ya udah tuh besok pagi anter mau dipotong. Sempat dipotong Pak, sempat dipotong rambut. Sempat dipotong rambut. Tapi tos dipotong teh angger we aya gitunya. Ya Allah ini teh apa? Ya udah pulang, teteh mau pulang ya. Pulang sampai rumah. Terus cerita sama yang di rumah, sama abah, gini. Ya udah kamu ini aja ngerukyah sendiri, katanya baca sendiri. Sempat baca sendiri, tapi nggak hilang ini teh. Mungkin gimana ya, nggak tahu, pokoknya nggak hilang, ngegayot aja. Makanya seminggu lagi baru kesana lagi teh, udah janjian. Mak nanti kalau udah kaki saya mau juga dibekam kepala, soalnya suka migrain aja. Oh ya boleh, tapi jangan sekali jadi ya, takutnya nanti ngedrop, kata aku teh, ini kan darah yang banyak keluar, kata aku. Oh ya udah nanti aja seminggu lagi, saya adanya hari Sabtu, katanya. Oh ya udah, terus gitu teh nya mata uih teh cari tangan teh mata uih kata Bumi. Namun ya Allah, kemana-mana teh masih kene aya. Sempat satu kali tidur mimpi teh asa aya suara, tapi nggak berwujud gitunya, cuma nyeritain kalau dia tuh sebetulnya karuhun anu ngajaga si AA itu, katanya. Ya kan aku tuh udah minta izin, dialog kan aku kan matos nyungkeun izin gitunya, yang anaknya atau incuna atau keturunannya pada dibekam gitunya ya. No utama kan nyimpen izin maka Allahnya, tapi ya itu secara itunya aja gitu. Kalau dia nggak suka ya itu mah urusan dia gitunya. Memang Pak kalau dibekam ya salah satu untuk menghilangkan sihir itu iya, terus menghilangkan godam juga iya. Jadi mungkin dia merasa tidak suka atau gimana, jadi ikut ke emak.
Nah pas jatuh hari Sabtu juga, hari Sabtu mangkat dekat itu, ayo mau dibekam kepala ya. Udah siapin semua alat-alat, disiapin, dicukur dulu, dikerok dulu. Yang ikut di kepala mata juga kata nah gampang. Terus kan ya sedot keluar aja darah, keluar darah banyak. Ini teh alhamdulillah teu aya beban deui. Nah itu gampang teh. Siga nya aya juga jatuh gitu ke orang yang bersangkutan yang pertama emak bekam kaki. Udah gitu dia mah nggak ngerasa apa-apa, kayaknya mungkin udah biasanya udah biasa ditunggangin sama makhluk itu, mungkinnya udah aja beres, udah dibekam, udah diberesin, udah apa ya, mata minta izin aja pulang ada masih siang. Mas ini ada yang perlu dibekam lagi? Sepertinya enggak, bapak Kak mah harusnya diruqyah, kata aku teh. Kenapa? Ya emang ngerasain juga ini ada sesuatu apa mah? Ya masa mau diceritain, kata aku teh. Ya kemarin gini tapi jangan tersinggung ya. Enggak mas, ceritain ya gini. Oh memang ngerasain selama ini teh berat waktu dibekam kaki teh jadi asa hararampa. Ya beritanya udah pindah ke emak gitu ya. Oh pindah kena ngagayot pindah kepala. Nah sekarang gimana? Ya sekarang sih enak, cuman ya agak gini, nggak bilang aja kalau itu makhluknya tuh pindah lagi ke dia gitu, mah diem aja. Wih ke kabumi dongeng ke Abah. Ya udah itu mah kembali lagi ke dia punya sesuatu yang kepercayaan mungkin dari nenek moyangnya, dari apa, lah dijaga atau kumaha. Jadi memang mungkin itu entah kodamnya atau apa ya. Mohon biasa jantan mohon. Nah itu mak ketika jaraknya berapa lama ketika dari bekam pertama kemudian ke bekam kedua? Seminggu pas ya? Ya dari hari Sabtu ke hari Sabtu lagi. Jadi perasaan Ma'is waktu seminggu itu? Aduh tersiksa aja, ini kan ada sesuatu apa ini ngagantel wae dina kepala. Dicukur atosnya, pikir teh mungkin ini dari rambut gitunya atos. Terus mimpi, jelas mah mimpi. Ya mimpi itu yang merasa dia nggak ridho lah si Incuna dibekam gitu ya kan, salah satu itu ya itu yang disebutkan tadi untuk menghilangkan sihir, untuk menghilangkan hodam gitu ya, itu dengan dibekam kan. Karena memang bekam itu adalah salah satu daripada sunnah Nabi ya. Jadi kadang ya bekam itu juga tidak disukai oleh hal-hal yang goib tentunya ya. Tapi memang kita sangat dianjurkan sekali untuk melakukan sunnah ya. Dan ada baiknya juga bekam itu rutin ya Mak ya. Nah itu sebaiknya di bekam itu berapa lama sekali Mak? Kalau untuk pertama misalnya penyakitnya berat kayak kolesterol, darah tinggi, asam urat gitu ya, sampai ke vertigo itu bisa disebabkan satu paket tuh per 3 hari. Misalnya sekarang badan, kita bekam badan, setelah itu 3 hari nunggu kaki, lalu tangan, lalu pelipis di sini. Ini bagus ini untuk perempuan kan biasanya hoyong bersih lah muka, jerawat lah bersih. Nah di situ sama di kepala ini humul-humugis namanya. Humul-humusnya itu di dekat ubun-ubun. Di sini Rasulullah juga pernah dibekam untuk menghilangkan ya sihir. Nah itu. Ada pesan Mak kira-kira untuk sobat malam mencekam? Siapa tahu ada yang melakukan praktek di bekam, mungkin ada yang harus dipersiapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin Mak. Iya, untuk sahabat mencekam yang profesinya sama dengan emak, ya pastinya tahulah tata cara. Dan sebelum membekam selalu memohon doa, memohon kepada Allah bahwa kita hanya bersyariat, tetap kesembuhan itu datangnya dari Allah dan dengan perlindungan Allah, dan kita mohon bahwa tangan-tangan yang menggerakkan itu adalah kehendak Allah. Jadi semua itu harus dengan doa, minta diselamatkan untuk yang ahli bekamnya dan disehatkan untuk yang dibekamnya gitu. Bagi sobat malam mencekam juga mungkin ada yang
tertarik mak pingin dibekam nih gitu, bisa mak ya ke mak ya, karena Boleh. mak sampai saat ini masih praktek ya sebagai ahli bekamnya. Nah mungkin mak bisa memperkenalkan juga mak ke sahabat Malam Mencekam, siapa tahu juga pingin bekam nih Iya. gitu. Silahkan mak. Untuk menjaga kesehatan Iya. gitu ya, memang sekarang kan banyak yang perokok. Kalau tidak merokok tapi kita yang menghisap rokoknya, kayak itu sama perokok pasif ya gitu. Jadi sebaiknya sebulan sekali untuk membuang toksin-toksin. Dianjurkan. Kayak asam urat, kolesterol, darah tinggi, asma sekalipun itu bisa. Terus yang mau ingin punya keturunan juga, suami istri itu bisa, insya Allah bisa. Ini syariatnya Mak ya. Ya, ini disyariatkan. Jadi buat sobat Malam Mencekam semua yang mungkin berdomisili di wilayah Kota Bandung yang berminat untuk dibekam juga mungkin bisa menghubungi Mak Eis Bekam. Nanti nomor WA-nya akan ada di kolom deskripsi. Gitu ya Mak ya. Ya, mudah-mudahan ini banyak manfaat yang kita bisa ambil, terutama juga buat sahabat Malam Mencekam semua. Semoga banyak hal-hal positif yang tentunya menjadi pembelajaran ya dan pengalaman. Segala sesuatu seperti yang Mak Eis sampaikan tadi, apapun yang kita mau lakukan, tentunya semuanya kita harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sobat Malam Mencekam sekalian memiliki pengalaman pribadi mengenai hal-hal yang bersifat horor atau mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan cerita Anda via email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih, dan saya Yudi bersama tim Malam Mencekam juga bersama Mak Eis, kami mohon pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Mak.